Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran lainnya di channel Tambah Ilmu. Bagaimana anak-anak? Hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Bapak harap kalian sudah siap mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar di materi perkalian pecahan desimal pada kelas 5. Ada dua cara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, dengan cara susun ke bawah, dan yang kedua, dengan cara merubah terlebih dahulu menjadi kepecahan biasa. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Bapak harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini sekarang Bapak sudah menyiapkan contoh soal mengenai perkalian pecahan desimal. Nomor 1, 0,2 dikali 0,3 sama dengan titik-titik. Nomor 2, 1,25 dikali 0,5 sama dengan titik-titik. Nomor 3, 1,4 dikali 1,02 sama dengan titik-titik. Dan nomor 4, 2 dikali 1,5 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada 4 contoh soal yang akan kita kerjakan menggunakan dua cara yang sudah Bapak jelaskan pada awal layar sebelumnya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengerjakan? Kita langsung saja masuk kepada cara pengerjaannya. Nah, kemudian kita akan menjawab anak-anak dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara susun ke bawah. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita tulis dulu nomor 1, 0,2 dikali 0,3. Kemudian kita tulis 0,2, 0,3. Nah, kita kalikan. Nah, perkaliannya sama seperti perkalian biasanya, yaitu 2 dikali 3, yaitu hasilnya 6. Kemudian 0 dikali 3 hasilnya 0. Kemudian 2 kali 0 hasilnya 0. Kemudian yang terakhir 0 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan menjumlahkannya. Yaitu yang pertama 6, kemudian 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian yang terakhir adalah 0. Kemudian bagaimana meletakkan koma anak-anak pada pecahan desimal ini? Nah, kalian lihat pada soalnya 0,2 dikali 0,3. Kalian perhatikan 0,2-nya. Di belakang koma itu ada berapa angka? Ternyata di belakang koma pada 0,2 itu hanya ada satu angka, yaitu angka 2. Kemudian pada 0,3 itu juga ada berapa angka di belakang koma? Ternyata hanya ada satu angka juga, yaitu angka 3. Berarti 0,2 dan 0,3 jika kita gabung di belakang komanya ada berapa angka? Ada 2. Ada angka 2 dan angka 3. Nah, dua angka yang di belakang koma ini yang akan kita gunakan untuk meletakkan koma pada pecahan desimal 006. Kemudian kita hitung dari belakang. 1, 2. Berarti letak koma ada di sini anak-anak. Jadi hasil perkalian 0,2 dikali 0,3 yaitu hasilnya 0,06. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. 1,25 dikali 0,5 sama dengan titik-titik. Cara pengerjaannya sama, kita tulis dulu 1,25 dikali 0,5. Nah, perkaliannya tetap sama. 5 dikali 5 hasilnya 25. Cukup kita tulis 5. Yang 2 kita simpan. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10. Ditambah simpanannya tadi ada berapa anak-anak? 2. Jadi 10 tambah 2, 12. Kita tulis 2. Satunya kita simpan. Kemudian perkalian selanjutnya 1 dikali 5. Berapa anak-anak 1 kali 5? 5. Ditambah simpanannya tadi 1 jadi berapa? 6. Kemudian 5 dikali 0. Hasilnya 0. Kemudian 2 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian
1 dikali 0 hasilnya 0. Setelah ini kita jumlahkan. 5, 2 ditambah 0, 2, 6 tambah 0, 6, dan yang terakhir adalah 0. Sama, kemudian kita letakkan koma. Kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. 1,25 dikali 0,5. Kalian perhatikan 1,25. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Kemudian 0,5 di belakang koma ada berapa angka? 1. Jadi kalau di total, yang pertama ada 2 angka, yang selanjutnya ada 1 angka. Jadi di total ada 3. Kemudian kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Jadi letak komanya ada di sini anak-anak. Jadi hasil perkalian pecahan desimal 1,25 dikali 0,5 hasilnya 0,625. Kemudian kita masuk pada soal nomor 3, yaitu 1,2 dikali 10,3 sama dengan titik-titik. Caranya kalian tulis dulu 1,2 dikali 10,3. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali 3 hasilnya 6, 1 kali 3 hasilnya 3, kemudian 2 kali 0 hasilnya 0, kemudian 1 kali 0 hasilnya 0. Selanjutnya 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1. Setelah ini kita jumlahkan 6, kemudian 3 ditambah 0 hasilnya 3, kemudian 0 ditambah 2 hasilnya 2, dan yang terakhir 1. Sama seperti sebelumnya, untuk meletakkan koma kalian perhatikan soalnya. 1,2 di belakang koma ada berapa angka? Hanya ada 1. Kemudian 10,3 di belakang koma ada berapa angka? Hanya 1. Jadi kalau di total 1,2 dan 10,3 di belakang komanya ada 2. Ya. Kita hitung dari belakang. 1, 2. Letak komanya berarti ada di sini anak-anak. Jadi hasil perkalian 1,2 dikali 10,3 hasilnya 12,36. Selanjutnya pada nomor 4. 2 dikali 1,5 sama dengan titik-titik. Kita tulis dulu 2 dikali 1,5. Kemudian kita kalikan. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian kita jumlahkan anak-anak. 0. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. Letak koma kita perhatikan. Pada soal 2 dikali 1,5. Pada angka 2 ini di belakang koma ternyata tidak ada ya. Pada angka 2 ini komanya tidak ada, jadi tidak usah. Langsung kita masuk pada 1,5. Di belakang komanya ada berapa angka? Hanya ada 1. Jadi pada perkalian 2 dikali 1,5 ini di belakang koma hanya ada 1 angka, yaitu angka 5. Berarti kita tulis juga di belakang koma, kita hitung. Di hasil penjumlahan 30 ini anak-anak hasilnya. Kita hitung 1. Berarti letak koma hanya ada di sini. 3,0. Atau kita bisa tulis yaitu cukup 3. Ya, karena di belakang koma 0 bisa kita tulis saja 3. Kecuali kalau di belakang koma itu angka 1, kita tidak boleh menghilangkan angka 1. Tapi karena di belakang koma ini ada angka 0, kita bisa hilangkan. Jadi bisa kita tulis saja angka 3. Jadi hasil perkalian 2 dikali 1,5 hasilnya adalah 3. Kemudian kita masuk ke cara yang nomor 2, yaitu dengan merubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung masuk saja ke nomor 1.
yaitu 0,2 dikali 0,3. Jadi kita rubah dulu terlebih dahulu ini 0,2 dan 0,3-nya anak-anak menjadi pecahan biasa. 0,2 kita rubah menjadi pecahan biasa. Paling mudah, kalian lihat letak komanya. Di belakang koma ini hanya ada satu angka, yaitu angka 2 pada bilangan 0,2. Kalau di belakang koma hanya ada satu angka, berarti nilai tempatnya itu menjadi per 10. Berarti kita rubah 0,2 ini menjadi pecahan biasanya 2 per 10. Dikali 0,3 juga sama. Di belakang koma hanya ada satu angka, nilai tempat per 10. Berarti 0,3 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 10. Ingat nilai tempat pada pecahan desimal. Nah, setelah ini kalian operasikan hitung perkaliannya. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 10 dikali 10 hasilnya 100. Ini pengoperasian pada perkalian pecahan biasa, sama seperti pelajaran sebelumnya. Nah, setelah kalian dapat hasilnya 6 per 100, tinggal kalian merubahnya menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Ingat, per 100. Jika per 100, berarti nilai tempatnya itu nanti di belakang koma ada 2 angka. Ya, di belakang koma ada 2 angka. Kalian tulis saja caranya 6, kemudian 0, kemudian 0. Nah, per 100. Kalian lihat, per 100 pada nilai tempat itu berarti di belakang koma 2 angka. Jadi, kalian hitung 1, 2. Letak komanya berarti di sini, karena sesuai dengan nilai tempatnya per 100, yaitu di belakang koma 2 angka. Jadi, hasil perkalian 0,2 dikali 0,3 hasilnya sama, yaitu 0,06. Jadi hasilnya sama anak-anak dengan cara perkalian susun ke bawah. Kemudian kita masuk pada nomor 2, yaitu 1,25 dikali 0,5. Kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1,25, kalian lihat di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 2 dan 5. Jadi di belakang koma 2 angka itu berarti nilai tempatnya per 100. Jadi kita tulis saja 125 per 100 dikali 0,5. Kalian perhatikan di belakang koma hanya ada satu angka, jadi nilai tempatnya per 10. Kita tulis 5 per 10. Setelah itu kita operasikan hitung perkaliannya. 125 dikali 5. Hasilnya 625. Kemudian 100 dikali 10. Hasilnya per 1000. Nah, setelah itu bagaimana cara merubah menjadi pecahan desimal 625 per 1000? Caranya kita tulis dulu aja. 5, 2, 6. Kemudian per 1000. Per 1000 di belakang koma sama seperti nilai tempat, yaitu 3 angka. Jadi koma di belakang koma ada 3 angka karena per 1000. Kalau per 100 berarti di belakang koma 2 angka. Jika per 10 berarti di belakang koma hanya ada 1 angka. Berarti kita hitung saja. Ya. 1, 2, 3. Jadi seperti ini anak-anak. Hasil perkalian 1,25 dikali 0,5. Hasilnya 0,625. Kemudian kita masuk pada soal nomor 3, yaitu 1,2 dikali 10,3. Caranya sama, kalian perhatikan dulu di belakang koma pada 1,2 hanya ada satu angka, berarti per 10. Berarti kita tulis 12 per 10 dikali 10,3. Di belakang koma hanya ada satu angka, berarti sama per 10. Kalian tulis 103 per 10. Setelah itu kita operasikan hitung perkaliannya.
12 dikali 103. Hasilnya 1236. Kemudian 10 dikali 10. Hasilnya 100. Kemudian kita rubah menjadi pecahan desimal. Kita tulis dulu 1236. Karena per 100 berarti otomatis sama di belakang koma itu 2 angka. Berarti kita hitung saja dari belakang 1, 2. Berarti ini anak-anak letak komanya. Jadi hasil dari 1,2 dikali 10,3 yaitu 12,36. Kemudian kita masuk pada nomor 4, yaitu 2 dikali 1,5. Nah, misalkan 2 seperti ini, bagaimana kita merubah menjadi pecahan biasa jika di belakang koma tidak ada? Nah, berarti kalau angka 2 saja, kita bisa tulis menjadi pecahan biasanya seperti ini anak-anak. 2 per 1. Jika misalkan di sini bukan angka 2, misalkan angka 5, berarti pecahan biasanya bisa kita tulis 5 per 1. Misalkan 7, berarti 7 per 1. Seperti ini anak-anak. Kemudian dikali 1,5. Di belakang koma hanya ada satu angka, berarti per 10. Jadi kita tulis 15 per 10. Setelah itu kita operasikan hitung perkaliannya 2 dikali 15. Hasilnya 30. Kemudian 1 dikali 10 hasilnya 10. Kita rubah menjadi pecahan desimal. Kita tulis dulu 30. Kemudian karena per 10 itu sama dengan di belakang koma hanya ada berapa angka anak-anak? Hanya ada angka 1. Satu angka saja di belakang koma, berarti kita hitung dari belakang. 1 berarti letak komanya di sini. Jadi hasilnya yaitu 3,0 atau bisa kita tulis hanya 3 karena di belakang koma nilainya 0. Jika di belakang koma nilainya misalkan 3,5 berarti kalian tidak boleh menghilangkan angka 5-nya. Tetap kalian tulis 3,5 karena berhubung di sini di belakang koma 3,0 nilai 0 berarti kita bisa menghilangkan, bisa kita tulis saja 3. Jadi hasil dari perkalian 2 dikali 1,5 hasilnya adalah 3. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Demikian anak-anak video pembelajaran pada hari ini. Kalian telah mempelajari perkalian pecahan desimal dengan 2 cara, yaitu dengan susun ke bawah yang pertama dan yang kedua yaitu dengan merubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Bapak harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.